Yuk. Bisa. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi semua anak-anak. Silahkan duduk. Terima kasih banyak Ibu Guru. Mari kita berdoa. Di antara kalian salah satunya maju untuk kita berdoa. Kita dalam doa. Sikap berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, pada kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat kami. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Sekarang Ibu mengabsenkan kalian ya. Dengar, yang hadir angkat tangan. Orang yang pertama, Amelia Howard Halep. Hadir Ibu. Ya. Yang kedua, Adriani Howard. Hadir Ibu. Ya. Yang ketiga, Anggrida Berkani. Hadir Ibu. Ya, oke. Yang keempat, Maria Eligia Mau. Hadir Ibu. Ya. Yang kelima, Maria Eligia Asa. Hadir Ibu. Ya. Yang keenam, Maria Desti Bau. Hadir Ibu. Ya. Yang ketujuh, Mensiana Maya Olo. Hadir Ibu. Ya. 8, Sepriane Garacia Asa. Hadir Ibu. Oke. 9, Daniel Mau. Hadir Ibu. 10, Stefano Marineris Luan. Hadir Ibu. Ya. 11, Regina Andelurum Bere. Hadir Ibu. Ya. 12, Maria Marjuana Huar. Hadir Ibu. Ya. 13, Maria Febrianti Barok. Hadir Ibu. Ya. 14, Aprilia Talita Nak. Hadir Ibu. 15, Leticia Bau. Hadir Ibu. Ya. Oke. 16, Yohanita Deriska Bau. Hadir Ibu. Ya. Semua hadir toh? Ya. Semua hadir. Hari ini pelajaran apa? Ya? Hari ini pelajaran apa? Ada yang lupa roster. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau begitu baik. Mari kita Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Kita mengingat materi minggu lalu. Ya, silakan. Siapa masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Bagaimana? Materi minggu lalu. Saya Ibu. Ya, silakan. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Ya, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia.
tentang Ibu kasih kalian ya. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, apa yang kalian lakukan? Nah, sebagai warga negara yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebelum pemilik rumah itu mempersilakan kita masuk. Itulah yang dinamakan pengertian norma. Apakah kalian tahu tentang norma? Norma itu apa? Siapa yang tahu tentang norma? Ya? Tidak ada yang tahu? Norma di kita punya negara Indonesia ini, norma itu ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sekarang kita akan mempelajari hari ini tentang pengertian norma. Ayo kita lihat di papan. Nah, itu macam-macam norma. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah. Larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Artinya, bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya. Jika melanggar, maka mendapatkan dosa. Itu adalah pengertian dari norma agama. Norma agama juga dia mempelajari kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Dia mengajar kita untuk kita harus saling menolong, menghormati. Norma agama itu. Norma agama juga dia mengarah kita untuk yang terbaik dan yang tidak terbaik. Ada larangan dan juga ada larangan dan ada perintah. Nah, larangan itu untuk membuat hal-hal yang dilarang itu apabila tidak dibolehkan karena larangan itu ada sanksinya berat. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu kalian harus apa? Norma itu kan salah satu aturan, harus menghargai peraturan. Kita menghargai teman, guru, bersama teman dan guru. Dan semangat pagi ini, ya, oke. Lagu yang pertama satu lagu ke depan untuk mengangkat kita, preaching. Hah? Lagu apa? Nilai-nilai Pancasila, ayo. Nilai-nilai Pancasila, masih ingat lagunya? Masih. Ayo semangat pagi ini, semangat toh? Semangat. Kalian sudah kelaparan? Masa pagi datang tidak sarapan? Orang tua mulu, pagi kita sudah sarapan doana. Jadi tidak boleh? Tidak boleh ngantuk. Ayo menyanyi. 1, 2, 3. Nilai Pancasila. Ayo. 1, 2, 3. Menyanyi nilai-nilai Pancasila. Ada 5 sila. Ayo mulai. Nilai Pancasila. Ada 5 sila.
norma agama tidak bisa diberikan manusia. Ya, tidak bisa diberikan manusia. Pasalnya hukuman ini akan diberikan langsung oleh Tuhan. Langsung oleh Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Namun dampak dari pelanggaran norma agama seperti perampokan. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus adil, ya. Harus adil. Tidak boleh kalau kita melakukan sesuatu adil, tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh curang. Bagus, Ingrida. Tidak boleh curang, harus adil. Kita curang berarti kita tidak melakukan contoh norma kesusilaan yang baik dan benar. Atau kita harus menghormati orang yang sementara apa? Serius. Ya, ketika orang serius, contohnya orang sementara rapat serius, mau pergi mengganggu, tidak boleh, ya. Ya, kita harus menghormati. Menggunakan bahasa yang tepat. Ya, tadi itu sudah jelaskan, menggunakan bahasa yang tepat itu seperti ketika berbicara. Ketika berbicara dengan teman itu dengan apa? Kata-kata yang apa? Sopan. Kata-kata yang nyaman lah ketika diterima teman, ya. Atau diterima seseorang yang kita sementara berbicara, ya. Harus sopan. Menggunakan bahasa yang tepat. Sekarang memperhatikan kelayakan penampilan pribadi. Memperhatikan kelayakan penampilan pribadi. Di negara kita ini, kita punya daerah ini, kita daerah timur ini, tidak ada yang bilang berpakaian itu sampai di sini, ya. Ya. Kita punya penampilan itu harus dibawa dulu. Apalagi seorang siswa. Orang siswa kalau berpenampilannya di atas ini, lutut, berarti menarik perhatian orang, mengganggu. Ya, harus berpakaianlah yang sopan. Berpakaianlah yang sopan. Berpenampilan, kelayakan, rapilah, supaya dinilai orang itu, oh, itu rapi sekali. Ya, tidak pakai bajunya menarik perhatian orang. Kalau baju yang kita pakai, contohnya kita pakai sampai di atas paha, bagaimana orang lain ketika lihat meluin? Ini dari mana ya? Kota mana ini? Kota Bilaran. Tidak seperti itu toh. Kita punya masyarakat ini, masyarakat yang apa? Kita punya kota, asal kita punya kota ini kita berasal dari apa? Adat istiadat ini berarti kita berpenampilan itu harus apa? Sopan. Kita beretika yang tinggi, kita timur ini bukan ke orang barat, ya. Ya, orang barat itu beda, orang timur itu beda berpakaiannya. Memperhatikan kelayakan penampilan pribadi. Ketika kamu kan seorang anak pelajar, ketika kita pergi ke sekolah, itu kita akan sebelum ke sekolah kita akan bercermin pribadi. Bisa toh cermin pribadi. Oh, baju saya ini sudah rapi belum? Celana saya ini sudah rapi belum? Kemeja saya ini sudah rapi belum? Apa hari ini berpos kaki apa? Hari ini kan hari Senin toh. Berpos kaki harus putih. Tidak boleh hari Senin pos kakinya hitam. Tidak boleh. Itu bukan aturannya, ya. Menyampaikan terima kasih. Ketika seseorang memberikan apa untuk kita, kita harus
Kita harus apa? Berterima kasih. Berterima kasih. Apa saja yang diberikan oleh siapa, kita harus merasa berterima kasih. Ya, diterima, terima kasih. Bisa toh? Menghormati dan menunggu antrean. Nah, menghormati dan menunggu antrian. Siapa yang tidak mau antrian? Ketika orang banyak dia tidak mau antrian. Aku tidak mau antrian karena antrian ini lama. Maunya terdahulu, maunya aku cepat. Semut saja bisa antrian, apalagi manusia yang sebesar Anda. Iya toh? Ya. Semut saja bisa antrian toh? Apalagi kita manusia ini berakal budi. Ya, berakal budi. Kita kan bisa saling mengerti bahasa antrian. Semut yang binatang kecil itu saja bisa antrian. Kamu pernah mengamati semut? Pernah. Bagaimana cara jalannya semut? Tabrakan? Atau berbaris toh? Antrian. Ya. Kita harus antrian. Itulah menghormati antrian itu, kita menghormati antrian itu. Menjaga integritas dalam berbisnis. Menjaga integritas dalam berbisnis itu ketika kita berbisnis dengan seseorang, kita harus jadi tepat waktu, ya toh? Tepat waktu. Integritas itu harus tepat waktu. Contohnya kita seorang pelajar, kita datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Integritas saya seorang pelajar, ketika jam 6.30 saya tepat di sekolah. Karena jam 6.45 saya literasi, 7.00 saya apel dan masuk sekolah. Jam yang sekarang kita lanjut. Let's go. Kita lanjut. Sanksi dari norma hukum. Jika dilanggar akan ada pemprosesan secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk mendapatkan hasil yang seadil-adilnya. Pelanggaran norma hukum berkaitannya dengan hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Contohnya mematuhi lampu lalu lintas. Mematuhi lampu lalu lintas. Anda pernah ke kota? Pernah mengamati lampu? Kalian duduk berkelompok. Sudah lengkap? Sudah. Sekarang ibu bagikan PD-nya untuk kalian kerjakan. Kelompok 1, kelompok 3. Dulu dan ingat tadi menjelaskan tadi, ada yang masih membayangkan, dan silakan sudah kelompoknya. Ayo,
baca. Jadi, inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Oke. Kalian presentasi tadi itu bagus semua. Kita akan memberikan aplaus kepada masing-masing karena kita tadi. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi awal. Tadi itu kita belajar tentang norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, Ibu akan sampai presentasi tugas kalian tadi itu baik semuanya. Jadi Ibu akan menyimpulkan sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati aturan norma yang berlaku di Indonesia, di negara kita. Dengan adanya kita menaati norma, maka hidup kita itu akan aman, tidak timbul kekacauan atau tidak timbul permasalahan. Semuanya itu akan berjalan dengan tertib, aman, tentram. Nah, sekarang kita akan, sebelum Ibu menutupi materi ini, semua bangun untuk kita mau ice breathing satu kali untuk menyemangatkan materi kita, mengakhiri materi kita ini dengan semangat. Ayo kita breathing dengan apa? Tepuk. Dengan tepuk, saling menghormati, menolong. Itu adalah salah satu norma agama. Yang ketiga, norma apa? Kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini, norma kesusilaan adalah kita membantu orang dengan hati nurani. Ketika Ibu memberikan salah satu contoh dari norma kesusilaan, ketika ujian sebagai seorang siswa tidak boleh apa menyontek. Ulangan ujian tidak boleh nyontek karena menyontek adalah apa? Menyontek berarti kita sudah melanggar norma kesusilaan, toh? Kalau menyontek berarti kita sudah melanggar norma kesusilaan, tidak baik. Menyontek adalah tidak baik. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu ketika kita berkendaraan, contohnya ketika kita berkendaraan, kita harus mempunyai apa? SIM. Ya, kita mempunyai SIM. Karena ketika kita tidak memiliki SIM, berarti kita kena tilang. Harus mempunyai SIM, harus memakai helm. Nah, itu adalah contoh dari norma hukum. Nah, kesimpulannya, ketika kita menaati keempat aturan norma ini, berarti semua hal-hal yang terpuruk itu tidak timbul pada kita punya pribadi. Ya, semuanya itu berjalan dengan apa? Baik. Berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, tertib, ya, tanpa ditegur, tanpa kecelakaan, toh. Ketika kena tilang, berarti kita kena denda. Ketika kita menaati keempat norma itu berarti semuanya berjalan dengan aman. Sekarang kita materinya sampai di sini, kita diakhiri dengan salah satu
maju untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Teman-teman nanti dulu pada kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bersama kami dari jahat. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Silakan. Baik, materi sudah sampai di sini. Sampai kita bertemu di minggu depan. Duduk serius. Job bisa.